ketidakpercayaan, kekecewaan masyarakat Eropa terhadap pemimpinnya. Ya. Pemimpinnya di antara istilah yang sering kita dengar ya untuk menggambarkan kondisi Eropa pada pertengahan abad ke-9 ini tidak semuanya mengakui. ya tidak mengakui ya. Ini Ustaz, kalau kita berbicara masalah paham komunis ya, bukan organisasi. Kalau organisasi kan lembaga kan udah dilarang. Sudah dilarang. Organisasi politiknya sudah dilarang. Tapi pemahaman komunis, bagaimana caranya kita tahu bahwasanya seseorang itu mempunyai paham komunis? Baik. Gimana tuh, Ustaz? Ini juga pertanyaan sulit ya. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami gitu. Tapi lebih sadisnya lagi, seperti harus menunjukkan benda manis, padahal manis itu rasa gitu. Ya. Namun dari pelajaran sejarah, kalau kita mau membaca sejarah, banyak referensi sumber yang kita bisa baca ya. Seseorang itu terindikasi atau punya ciri-ciri berpaham komunis. Gini, dulu komunis itu sangat benci dengan ulama, sangat benci dengan tokoh agama. Kalau sekarang benci juga nggak? Ini menjadi apa ya? Iya, tidak bisa memukul rata, tapi paling tidak kita punya gambaran gini. Ciri-ciri komunis itu diantaranya dia benci ulama. Iya, karena sejarah itu kan pasti berulang. Pasti berulang, ya. Di Eropa saja dia benci agama. Masa di Indonesia enggak? Baik, ya. Kan nggak mungkin. Betul. Jadi kalau kita teruskan seperti ini, sejarah itu pasti berulang. Kisah sejarah ini akan terus berulang. Ya. Yang membedakan adalah tokoh, ya, tempat, waktu. Ya. Ya. Dulu mereka, sekarang siapa? Betul. Ke depan siapa lagi? Gitu. Betul. Dulu di sana, gitu. Dulu waktu itu, Ya. Sekarang ini waktu ini, dan ke depan waktu yang ke depan itu yang membedakan. Kisahnya sama. Ya. Komunis ini secara ideologi masih ada di dunia. Kalau kita nanya negara masih ada, nanya partai masih ada. Cuma di luar Indonesia, saya sebut saja di Asia Tenggara, Vietnam adalah negara komunis. Ya. Ada partai komunis Vietnam. Kemudian ada Laos, ya, Laos juga komunis. Di Timur Timur yang pernah menjadi provinsi bagian Indonesia dulu ya, Timur Leste, kita kenal ada organisasi Fretilin, ya, Sanana Gusmao gitu, juga komunis. Kemudian yang terbesar ya, dengan jumlah populasi terbesar ada di negara Cina juga komunis sekarang, aliran Mao Zedong ya, Mao Zedong atau hari ini di bawah pimpinan Xi Jinping ya, Xi Jinping ya, dari Partai Komunis Cina atau pimpinan tinggi militer juga pimpinan tertinggi partai. Kemudian Rusia ya, salah satu negara bekas Uni Soviet, yang dulu Uni Soviet itu ada 15 negara, kemudian tersisa yang terbesar diantaranya adalah Rusia yang masih menganut ideologi komunis. Secara partai di negara-negara yang saya sebutkan ini masih ada. Secara organisasi negara masih ada, ya kan? Diakui di PBB. Negara ini mendapat pengakuan di PBB gitu. Nah, cuma kalau kita lari ke Indonesia sudah nggak ada. Ya, negara komunis Madiun udah nggak ada, sudah ditumpas ya tahun 48 sudah ditumpas. Kemudian mereka memberontak kembali tahun 1965 juga berhasil ditumpas, sudah nggak ada ya. Ada keputusan TAP MPRS ya nomor 25 tahun 1966 itu. Cuma sekarang ya kan masih ada nggak generasi yang mencintai komunis ya? Kita bisa katakan ada, cuma dibuktikannya susah ya. Adanya mereka itu dapat kita lihat ciri-ciri yang pertama tadi, mereka sangat membenci ulama. Yang kedua, kepandian mereka memutarbalikkan sejarah. Ya, saya katakan, komunis itu telah mengawali pemberontakan sebenarnya sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya tahun 1926. Tahun 1920 ya, Semaun ya, Darsono atau pimpinan SI Merah di Semarang itu mendirikan organisasi PKI. Tahun 1926 ketika Indonesia masih dijajah Belanda, itu mereka memberontak. Yang diberontak itu pemerintahan Hindia Belanda. Tuntutannya adalah Indonesia terbebas dari penjajahan, imperialisme dan kolonialisme Belanda. Di tahun 1948 mereka memberontak. Ya, ketika ini Indonesia sudah berdiri, atau tepatnya lebih kurang 3 tahun Indonesia berdiri, ya kan? Namun keadaan negeri ini sedang mencari jati diri. Presiden kita ya sedang mencari bahasa halusnya gini. Ini sebenarnya Indonesia mau dibawa arah kemana gitu ya. Dan
Ketika itu pemerintah memutuskan demokrasi terpimpin dengan paham untuk menyatukan golongan kanan, golongan kiri dengan golongan tengah, paham Nasakom. Ya, pernah dengar istilah paham Nasakom? Ya. Ya, nasional, agamis, kemudian komunis. Gitu. Ada golongan kanan ya dari Islam Masyumi ya, kemudian tengah itu PNI, Partai Nasionalis, kemudian golongan kiri, Partai Komunis. Karena 4 partai yang saya sebutkan di awal tadi menjadi bagian dari partai yang masuk parlemen dan mendapat suara terbanyak. Itu yang kedua tadi, mereka pandai memutarbalikkan sejarah ya. Kalau kita mau jujur kepada sejarah, sebenarnya orang-orang yang berpaham komunis dengan ideologi komunis, dengan partai komunis lah yang memulai pemberontakan terhadap negara. Ya. Terhadap negara. Orang-orang yang pro terhadap pemerintah Soekarno di tahun 48 ya, di antara yang pro itu kita sebut saja ya kan golongan ulama. Ya, birokrat atau birokrasi. Kalau kita bahasa sekarang itu TNI Polri lah ya, TNI Polri kemudian PNS, kalau dulu kita sebut sebagai ABRI, angkatan bersenjata yang loyal kepada presiden. Mereka akan habisi gitu. Maka ketika kita baca buku Banjir Darah ya, salah satu yang mereka serbu itu pondok pesantren Darussalam Gontor. Yang ketika itu di bawah asuhan Kiai Sahal dan Kiai Imam Zarkashi. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, alhamdulillah ya, 2 kiai ini beserta santrinya ya Allah selamatkan. Ya, Allah utus pasukan Siliwangi ya untuk, kalau kita baca sejarah ini untuk menghadapi komunis, akhirnya komunis ya mundur ya. Kemudian kalau kita baca kembali, selain pondok pesantren Darussalam Gontor di tahun 1948 di Madiun ya, pondok pesantren yang telah dulu dihabisi atau telah dulu diserbu oleh PKI adalah pondok pesantren Takeran di Magelang ya, kalau nggak salah di Jawa Timur ya. Itu kiai dan santrinya berhasil mereka tangkap. Kalau kita innalillahi, kalau kita membaca sejarah betapa kejamnya perlakuan ya komunis ya terhadap kiai, kemudian santri dan pengasuh pondok pesantren ini dengan berbagai cara penyiksaan ya. Kemudian kita dapat melihat bukti sejarah daripada kekejaman PKI Madiun ini ya. Bolehlah liburan nanti kita berkunjung ke Jawa Timur ya, tepatnya di Monumen Sumur Soco ya. Sumur Soco yang ada di Magetan, di situ ya tertulis nama-nama korban ya. Nama-nama korban keganasan PKI Madiun tahun 1948. Di antara korban ini selain kiai santri, kita mengenal sosok ya. Sosok nama Gubernur Jawa Timur pertama. Kita mengenal dengan nama Raden Mas ya. Raden Mas Aryo Suryo. Ini adalah gubernur pertama di Indonesia. Kita kenal dengan istilah Gubernur Aryo Suryo ya. Gubernur Aryo Suryo yang punya peran dalam menghadapi invasi tentara sekutu di kota Surabaya. Kisah ini kalau dalam catatan sejarah kita mengenal dengan nama ya perjuangan arek-arek Surabaya 10 November 1945. Ini juga menjadi korban keganasan PKI Madiun gitu. Jadi untuk mengatakan bahwasanya PKI itu adalah korban yang mereka sering sampaikan kepada khalayak ramai ya, khalayak ramai penduduk Indonesia, mungkin diantaranya kita juga mungkin hampir percaya ya bahwasanya PKI ini sebenarnya bukan pelaku, mungkin fitnah dari Angkatan Darat, mungkin fitnah dari Kabinet Hatta, mungkin fitnah dari orang-orang yang merasa tersaingi dengan adanya Partai Komunis di Indonesia. Tapi kalau kita mau jujur ya, ternyata mereka pelaku ya. Sejarah telah mencatat mereka adalah pelaku pemberontakan 1926 ketika Indonesia sedang berusaha berjuang untuk memerdekakan diri. Ternyata sudah 3 kali ya. Sudah 3 kali. 19 PKI itu memberontak di Indonesia nih ya. 1926 itu Indonesia belum ada ya. Ya, masih sedang berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda. 1948 3 tahun, baru umur yang sangat muda. Mereka juga memberontak ya. Kalau kita mau baca sejarah, emang di antara latar belakang pemberontakan Madiun adalah perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin ya, dari tokoh PKI sebenarnya. PKI juga kan. Kalau bahasa hasil perjanjian ini, kalau kita baca di buku sejarah, emang sangat merugikan
sangat merugikan pemerintah Indonesia, di mana Belanda di perjanjian ini hanya mengakui wilayah, ya kan, Jawa Tengah, Jogja, dan sebagian Jawa Timur, ya. Jawa Tengah, Jogja, Sumatera, dan sebagian Jawa Timur yang menjadi bagian dari NKRI. Republik Indonesia. Selebihnya tidak. Selebihnya tidak, masih dikontrol oleh Belanda, dan mereka mengusulkan berdirinya Republik Indonesia Serikat, gitu. Risnya. Saya katakan gini, Belanda itu selain menjajah Indonesia, sebagai tambahan wawasan ya, Belanda itu di Amerika Latin, tepatnya di Suriname juga menjajah Suriname. Maka kalau kita baca sejarah Suriname, di antara penduduk pendatang Suriname itu ada suku Jawa, yang diangkut, dimigrasikan oleh orang-orang Belanda, pemerintah Belanda ketika itu dalam menjajah Suriname untuk membuka kebun-kebun di sana. Kemudian ada negara Curaçao. Ini mohon maaf kalau salah sebut. Ya, kalau hari ini kita viral PSSI, ya kan, timnas Indonesia melawan Curaçao gitu, pertandingan persahabatan atau apa itu saya kurang terlalu paham, ya kan. Mereka ingin Indonesia juga bagian dari negeri persemakmuran Belanda, sebagaimana Inggris itu punya negeri-negeri persemakmuran gitu. Belanda juga sama, menginginkan Indonesia itu akan diakui sebagai otoritas negara yang merdeka, namun Indonesia masuk dalam persemakmuran Belanda. Di mana Ratu Belanda, Wilhelmina, adalah pimpinan ya atau kepala negara persemakmuran itu. Jadi di dalam negara persemakmuran RIS ada negara-negara kecil. Di antara negara kecil ini Republik Indonesia RI. Yang awal kita merdeka, ya, luas kita membentang dari Sabang itu sampai Kepulauan Maluku, atau ada 8 provinsi awal Indonesia. Ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Namun ketika tahun 48, ya, wilayah ini setelah pelanggaran pengkhianatan Belanda dari perjanjian Linggarjati tahun 1947, wilayah Indonesia diperkecil menjadi Sumatera, kemudian Jawa Tengah, Jogja, dan sebagian kecil dari Jawa Timur. Ya. Jadi Ustaz, begini, mungkin kita mengetahui ya begitu jahatnya PKI dari sejarah yang Ustaz sampaikan, begitu kejamnya PKI. Mereka menggunakan segala macam, tepatnya propaganda. Kalau perlu dibunuh, bunuh. Contohnya pondok pesantren yang Ustaz sampaikan tadi. Takeran ya. Takeran. Selanjutnya Ustaz, ini apakah pondok pesantren ini Ustaz bagian dari upaya kita agar paham-paham komunis ini tidak merasuki generasi muda? Baik, betul. Kalau sekiranya pondok pesantren ini, kalau di Indonesia kan banyak pondok pesantren. Kalau untuk di Kampar, pondok pesantren IBS inilah salah satu solusi untuk meredam supaya paham-paham komunis itu tidak merasuki generasi kita. Jadi bagi ibu-ibu yang pengen memasukkan anaknya ke pondok pesantren, setuju saya? Setuju. Kalau di Kampar masuklah pondok pesantren IBS Riau. Setuju nggak Ustaz? Setuju. Oke. Setuju sekali. Jadi Ustaz di samping sebagai guru pondok pesantren, coba apa kesan Ustaz kepada orang tua santri ini? Upaya-upaya pondok itu supaya paham-paham komunis itu tidak merasuki generasi muda. Terima kasih Ustaz Fauzan atas pertanyaannya. Sebenarnya sulit, tapi saya mencoba untuk mendaur ya. Dengan memudahkan bahasa saya, mudah-mudahan dipahami nih oleh kita dan termasuk orang tua santri yang mungkin mendengarkan ya. Mendengarkan acara diskusi kita kali ini. Baik. Apakah pondok pesantren bagian dari salah satu upaya untuk membendung paham komunis? Ya, jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena dari pondok pesantren ya ke depan itu melahirkan kader-kader ulama, calon-calon dai, calon-calon ulama yang meneruskan perjuangan ulama tentunya ya. Karena hidup ini kan seperti roda kehidupan. Ada regenerasi. Generasi tua akan digantikan oleh generasi muda. Generasi tua yang paham akan sejarah, diantaranya paham sejarah tentang kebiadaban kalau bahasa biadab ya, atau keganasan dari ideologi Partai Komunis Indonesia, maka kita harus mau menyampaikan juga ke anak-anak kita ya. Alhamdulillah di pondok pesantren ini ya, saya pribadi
sering menyampaikan, berdiskusi dengan anak-anak, baik tatap muka di kelas maupun di luar kelas, bahwasanya ideologi komunis itu pernah ada, ya, pernah ada, berhasil membuat organisasi politik dan pernah ikut pemilu tahun 1955 dan berhasil menempati posisi keempat dari partai-partai politik yang ikut, dan dia menduduki urutan keempat gitu di pemilu pertama tahun 1955 ini. Pondok pesantren secara alami itu akan menjadi musuh. Menjadi musuh paham komunis. Karena ya. sejarah Sejarah mencatat itu ya, pondok pesantren akan tetap dianggap orang-orang yang berada di pondok pesantren, baik itu kiai, setan asatis, kampung ya, setan kampung istilahnya. Kiai itu setan kampung ya. Kiainya itu mereka sebut setan kampung gitu, tak berguna ya. Buku-buku kitab-kitabnya itu bagusnya dibuang untuk membendung sungai ini kalau kita baca sejarah gitu ya. Kemudian santrinya itu kalau bisa dimusnahkan ya. Maka ada istilah tadi yang saya katakan, pondok bobrok. Langgar itu surau kalau di Sumatera ya, surau atau masjid tepatnya. Kalau untuk digunakan untuk sholat Jumat ya kita sebut masjid jami gitu ya. Kemudian istilah ini saya rasa mereka masih pahami bagi pengusung ideologi komunis ya. Walaupun secara partai mereka sudah tidak ada, namun secara ideologi saya meyakini mungkin masih ada, cuma tidak kelihatan. Mereka berhasil menyusup kemana. Namun kalau ada momen, ya, kesempatan dan keadaan yang sama dengan kisah sejarah di Eropa, kisah sejarah yang ada di Indonesia, ya, kesenjangan ekonomi, penderitaan rakyat bawah, penderitaan, kesengsaraan rakyat yang sebagian tidak diimani, tidak dibarengi dengan keimanan, tidak dibarengi dengan pemahaman Islam. Mereka frustasi, kemudian mereka cari jalan pintas, cara tercepat, revolusi, menumbangkan pemerintahan yang sah yang ada. Kemudian mereka berusaha mengganti ideologi yang ada, menjadi ideologi komunis. Hal ini bahaya. Maka bahaya ini kita jadikanlah pondok pesantren sebagai tameng ya. Sebagai benteng ya. Kalau bahasanya, rakyat adalah benteng terakhir. Rakyat dan umat Islam adalah benteng terakhir. Pertahanan ya, keamanan negara gitu. Kalau kita baca sejarah lebih lanjut, ABRI sendiri juga lahir dari rakyat. ABRI sendiri tentara rakyat. Dulu ada istilah tentara rakyat. Dari laskar rakyat gitu. Tentara berasal dari rakyat. Berarti pesan kita, Ustaz, ini mohon maaf nih saya potong. Berarti kepada bangsa Indonesia, hei masyarakat Indonesia, waspadalah betul terhadap paham komunis. Iya. Waspadalah. Jangan sampai lengah. Jangan sampai membuat kondisi yang hampir sama dengan kisah kelam dulu. Ya. Jangan sejarah terulang. Jangan sampai sejarah terulang. Cukup kita menjadi orang yang membaca sejarah. Ya. Kemudian kita menuliskan sejarah baru ke depan. Jangan sampai hari ini kita menjadi korban sejarah, korban keganasan komunis seperti itu. Iya, ini Ustaz, ini pertanyaan terakhir nih. Baik. Ustaz tadi sudah menyinggung nih, TNI ini adalah tentara rakyat. Betul. Kayaknya TNI ini dengan pondok pesantren ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpisahkan. Betul. Korban PKI, pondok korban. Betul. TNI juga korban. Korban. Jadi Ustaz, begini, karena kita itu sama-sama pernah dizolimi oleh paham dari komunis ini. Ini nanti malam ini kan penayangan film G30 SPKI. Kalau di film itu kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Yang satu setuju nih, PKI ini difilmkan, ditontonkan supaya generasi muda itu berhati-hati kan, seperti cerita tadi. Yang kedua, ada golongan ini yang mengatakan, itu film rekayasa, itu rekayasa. Seperti kata Ustaz tadi, ada sekelompok orang yang memutarbalikkan fakta sejarah. Jadi pandangan Ustaz terkait dengan nonton bareng G30 SPKI ini gimana menurut Ustaz? Baik, terima kasih. Pertama yang harus kita pahami tentang film G30 SPKI. Saya mau tekankan, pertama ini adalah film. Sebagaimana kita hari ini melihat film-film, baik itu dari produksi India, Bollywood maupun dari
Amerika ya. Atau ada oknum nih. Jadi gini. Dengan diputar film itu oknum ini baper dia, Ustaz. Oke, baik. Biar kita pemahamannya utuh, mudah kita pahami dulu sejarah pembuatan film G30 SPKI. Jadi secara runut gini ya, secara singkat kalau kita baca sejarah, film G30 SPKI itu baru rilis lebih kurang tahun 1984. Ya. Fauzia lahir tahun berapa? Saya tahun 87. Kayaknya kita satu umur lah. Satu umur. Ya. Artinya 3 tahun ya. Sebelum kita dilahirkan di bumi, ya. Itu film ini sudah rilis, ya, disutradarai oleh Arifin C. Nur. Ya, kita mengenal seperti itu. Film ini durasinya lebih kurang 3 jam 40 menit. Gitu. Kalau kita tonton ya. Dan ini menjadi tontonan wajib sepertinya di zaman-zaman kita anak-anak dulu ya. Kita akan kumpul di rumah sederhana, ditunggu-tunggu layar hitam putih ya. Kita pakai apa namanya, Ustaz? Pakai baterai betul. Kalau saya dulu kalau gedingan pakai sarung, ditutupkan di kepala sambil nonton gitu. Ramai. Karena yang punya televisi hitam putih itu masih sedikit, nggak banyak. Dan orang yang punya TV ini termasuk orang kaya gitu. Kalau bahasa komunisnya termasuk orang borjuis orang kaya gitu, bukan rakyat jelata proletar gitu. Jadi film ini sebagaimana judulnya dia film, ada sutradara, ada pemain, ada aktor pengganti gitu, ada bahasa kitanya. Ini mencoba menceritakan kembali sedikit kisah keganasan PKI. Ya. Kalau tepatnya film ini berjudul ya Pemberontakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Itu. Ya, emang tepatnya film ini itu dirilis ataupun disiarkan pada masa Presiden Soeharto ya. Oleh sebagian anak bangsa, saya yakin sampai hari ini ada sebagian anak bangsa, bagian dari anak bangsa ini secara emosional dendam dengan sosok mantan presiden yang kedua kita. Kemudian mereka atau jangan-jangan dendam itu bagian daripada sifat PKI juga. Wallahualam gitu. Karena bukan cuma komunis sebenarnya yang dendam ya. Cuma sifat ini sifat iblis. Sifat dendam ini dalam agama kita dilarang untuk dendam ya. Lebih baik memaafkan. Film ini emang sampai hari ini menjadi pro dan kontra. Kalau ditanya pribadi, secara pribadi, saya termasuk orang yang pro. Kenapa pro dengan pemutaran film ini? Ya, kalau kita baca perjalanan film ini itu dilarang diputar pada masa Presiden Habibie. Ketika selesai reformasi tahun 1998. Ya, Menteri Penerangan pada waktu itu melarang ya pemutaran film ini karena dianggap sebagian rekayasa dan menguntungkan salah satu pihak, lebih kepada Soeharto gitu, mohon maaf ya, lebih kepada orang-orang rekayasanya Soeharto dan kelompoknya gitu. Jadi kalau kita menilai film ya sebagaimana film tentu tidak sama persis dengan kejadian aslinya, banyak versi. Namun titik tekannya bukan karena film ini ya, gara-gara film ini tidak sesuai versi mereka, sejarah yang versi mereka, kemudian kita melupakan bahwasanya PKI itu benar-benar pernah memberontak. Ya kan? Kalau kita bertanya kepada masyarakat yang dulu menyaksikan, generasi tua ya, seperti kakek nenek kita, mungkin di antara kita punya orang tua yang berumur 60, berumur 70 tahun, berumur 50 tahun kan. Mereka termasuk bagian orang Indonesia yang pada masa pemberontakan ini udah terlahir di dunia seperti itu. Ya. Ketidaksesuaian narasi asli sejarah dengan narasi film bukan berarti kekejaman itu tidak ada. Ya. Kemudian kalau ditayangkan bahwasanya G30 SPKI ini salah satu upaya daripada siasat, mohon maaf ya, kalau mereka sebut ini itu Angkatan Darat itu, Dewan Jenderal itu yang mencoba untuk mengkaburkan sejarah itu. Sebenarnya PKI itu korban itu. Bukan. Kita kembali baca sejarah. 1926 mereka berontak, gagal. 1948 mereka berontak, gagal. Pemberontakan mereka selalu dibarengi dengan pembantian kalau bahasa kasarnya. 65 mereka memberontak, dan untuk mengenang ya kisah sejarah kelam ini difilmkan agar generasi muda mengetahui sejarah. Kenapa difilmkan? Tidak semua orang Indonesia suka baca teks buku sejarah. Ya, ada yang
bahasanya visual, orang Ya. lebih suka melihat gambar, melihat video. Nah, jadi solusinya bagi mereka yang kontra ini ya, mereka yang kontra, selagi belum ada film baru, ya, Betul. film baru yang kita sepakati sesuai dengan alur sejarah aslinya, ya, maka film ini layak lah, masih layak untuk ditonton karena belum ada film yang baru. Bila perlu ditayangkan juga buat film Kekejaman PKI Madiun tahun 1948, biar adil, biar orang tahu siapa yang memulai. Gitu, siapa yang memulai, kemudian benarkah mereka itu korban. Gitu. Jadi dari keadilan kita dalam membaca sejarah berunut dari terbentuknya PKI di Indonesia sampai pemberontakan 1965, kemudian mereka dilarang oleh pemerintah dengan adanya ketetapan MPRS ya nomor 25 tahun 66, kemudian berjalan reformasi sekarang ya. Sebagai generasi penerus bangsa, sebagai anak muda, sebagai orang-orang yang mencintai sejarah dan bangsanya, ya, maka kita kembali mengingatkan diri kita dan generasi kita, komunis sebagai partai pernah ada di Indonesia. Sebagai ideologi juga pernah ada. Pernah ada, dan kalau ditanya sekarang ada nggak gitu, susah menjawabnya. Ya. Tapi kita bisa melihat ciri-ciri komunis karena trauma mereka terhadap keadaan komunis di Eropa, raja, kaum bangsawan, kaum agama yang membuat mereka kecewa, mereka samakan kondisi di Indonesia seperti di Eropa. Walaupun di Indonesia itu nggak ada kaum borjuis. Kaum borjuis itu adanya di Eropa. Ya, pertentangan komunis, marxisme itu lebih kepada pertentangan orang-orang yang berada di kelas bawah dalam susunan struktur sosial melawan orang-orang zolim yang ada di struktur atas yang kita sebut sebagai kaum borjuis. Nah di Indonesia borjuis itu nggak ada. Itu kita sama-sama berusaha menegakkan republik ini ya dengan darah, dengan jiwa, darah, harta, dan semuanya kita berikan gitu. Di awal kemerdekaan kita bersama-sama sebenarnya dengan orang-orang komunis. Kita mengenal ada PKI, ya, kok di masa presiden tidak dilarang, ya emang mereka punya andil dalam menegakkan, kemudian dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Persamaannya itu sama-sama punya musuh barat. Perbedaannya mencolok. Kita memuliakan agama kita, mempraktikkan agama kita. Mereka tidak memuliakan agama dan menganggap agama itu musuh. Tidak mempercayai agama, atau kita lebih kenal dengan istilah ateis. Gitu. Ini yang bahaya. Kemudian yang berikutnya, kalau mereka menuntut salah satu tuntutan paham komunis itu menghilangkan kelas sosial. Tidak ada strata atas, tengah, bawah. Kasta. Ini nggak mungkin. Karena sudah menjadi fitrah, ya, struktur sosial yang ada dari dulu sampai hari kiamat mungkin ya, selalu ada orang yang kita sebut orang kaya menengah, orang miskin atas, orang miskin banget atau kita sebut kere, fakir miskin, itu ada. Tinggal solusinya bagaimana ke depan orang yang sudah berkedudukan di atas berusaha untuk mensejahterakan orang bawah agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini ya, ini sebagai kondisi yang membuat paham-paham yang menyimpang itu mudah muncul, mempengaruhi massa gitu dengan dengan provokasi bahwasanya mereka tuh datang untuk menyelamatkan kaum tertindas gitu. Maka mereka diterima di Indonesia ketika itu. Dan kemudian ketika mereka memusuhi alim ulama, memusuhi ABRI, memusuhi birokrat di pemerintahan ya. Mereka ini ternyata ya tidak terlepas dari bagian ya, ide komunis internasional yang hari ini kita tadi sudah membicarakan masih ada negara-negara komunis, dan bahayanya kalau negara kita tidak berhati-hati berhubungan terlalu dalam dengan negara-negara komunis yang ada. Saya khawatir gitu ke depan mereka juga menanamkan paham komunis di Indonesia kembali gitu. Wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Dan itu mungkin ya. Terima kasih Ustaz diskusi kita pada hari ini, podcast kita ya. Mudah-mudahan memang apa yang kita sampaikan kan bermanfaat bagi Amin. Semoga bermanfaat penonton warga Indonesia lah pada umumnya. Baik. Dan memang TNI, pondok pesantren, rakyat itu korban dari keganasan PKI itu sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat
dan ini menjadi tontonan dan pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima Jazakallah. kasih. Sama-sama Ustaz Fauzan. Semoga bermanfaat. Amin. Lebih kurang kita mohon maaf Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.